Jadi hal apa yang sudah baik yang ibu bapak terapkan ke anak-anak, terus dampaknya kayak gimana? Misal, yang udah baik, saya biasa mencontohkan anak saya hal-hal yang baik, kayak misalkan bangun pagi tepat waktu, terus anak saya melihat itu, anak saya terinspirasi dari saya dan perilakunya seperti saya. Itu, misalkan, yang sudah baik adalah saya punya aturan, saya tegas tapi bukan galak, misalkan kayak gitu. Jadi saya yang udah baik, saya nggak gampang kepancing emosi sama anak saya kalau anak saya ngelakuin hal yang tidak sesuai ekspektasi saya. Itu kan hal yang sudah baik ya, misalkan kayak gitu. Saya kasih waktu 3 menit ibu bapak buat merefleksikan apa yang sudah baik dulu ya. Sekarang kita fokus ke apa yang sudah baik dulu, terus gimana dampaknya ke anak ibu bapak. Boleh ditulis ya bapak-bapak, bukan hanya ibunya aja, bapak-bapaknya juga. Kan kita keterlibatan peran ayah ya dalam proses pengasuhan. Boleh ditulis sebanyak-banyaknya yang Bapak Ibu rasakan. Sudah? Kalau sudah, kita berpindah ke kira-kira hal apa saja yang masih belum maksimal atau masih keliru, terus gimana dampaknya sama anak-anak ibu bapak. Misalkan, kayaknya saya masih nggak bisa kontrol emosi di depan anak-anak saya, sehingga anak saya menjadi seperti apa, gitu. Misalkan kayak gitu ya. Atau misalkan, kayaknya kalau ada konflik sama istri, sama suami, suka kelepasan di depan anak. Anak melihat itu, terus apa dampaknya sama anak? Hal-hal yang seperti itu.
kemudian ke pertanyaan berikutnya. Apa saja yang sulit atau menantang untuk dilakukan padahal tahu kalau hal itu harus dilakukan? Contoh, kayaknya saya sulit banget buat kontrol emosi padahal hal itu tuh hal yang harus saya lakukan untuk mendidik anak-anak saya, misalkan kayak gitu ya. Terus di mana kendalanya? Oh, saya suka kelepasan, tiba-tiba langsung marah aja. Atau terus gimana solusinya? Apakah sudah menemukan solusinya? Kalau sudah apa? Kalau belum, sampai sekarang misalkan nggak tahu solusinya, aku harus apa, harus gimana gitu ya. Sudah? Kenapa kita melakukan hal ini? Hal ini adalah salah satu proses untuk kita membawa diri ke kesadaran. Supaya kita sadar bahwa ada hal yang mungkin harus kita benahi, ada hal yang bisa kita pertahankan. Kita nggak bisa Bapak Ibu, kita minta anak kita baik sesuai ekspektasi kita, tapi ternyata kita sendiri itu belum baik. Karena anak itu sebenarnya cerminan dari diri kita. Kalau anak kita nyebelin, kalau anak kita nggak taat aturan, kalau anak kita tanda kutip kita cap sebagai anak yang nakal, sebagai anak yang susah diatur, coba lihat ke diri kita sendiri, kita itu kayak gimana? Karena anak itu plek ketiplek cerminan kita. Jadi jangan nyalahin anaknya, kamu kayak gini, kamu kayak gitu, tapi kita nggak pernah nunjuk ke diri kita sendiri. Kita kayak gimana? Gitu ya. Makanya kenapa ujian yang paling berat di dunia adalah ujian antar manusia, ujian antara istri dan suami, ujian antara ibu dan anak, ujian antara ayah dan anak. Kan semua yang ada di dunia ini adalah ujian. Siapa yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Modal yang utama setelah kita refleksi adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai surat Al-Furqan ayat 74. Sering dibaca nggak Ibu Bapak? Kita pengen anak yang soleh, tapi kita lupa minta sama Allah. Padahal yang kasih kesolehan, yang kasih kebaikan itu Allah. Ada di surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita minta qurrata a'yun kan sama Allah supaya istri kita jadi qurrata a'yun, suami kita jadi qurrata a'yun, diri kita jadi qurrata a'yun, anak kita jadi qurrata a'yun. Itu landasan utama parenting, supaya anak kita jadi anak yang soleh dan soleha di tengah digitalisasi yang semakin marak, nggak bisa kita kontrol. Biar Allah yang jaga gitu ya. Jadi kita serahin, kita kembalikan kepada Allah. Oke, ada yang mau share hasil refleksinya, Ibu Bapak? Ada yang mau menyampaikan hasil refleksinya? Berbicara? Ibu mau? Ibu mau bersedia? Boleh? Boleh maju Bu, mungkin nggak kedengeran mic-nya ya. Ada mic lagi nggak ya Ustadz?
Boleh Ibu, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ustazah Hasna. Yang pertama, saya melakukan olahraga berapa? Dampaknya di sini adalah mempunyai perilaku yang baik, misalkan sesuatu yang diinginkan, mau apa bilang dulu atau izin, mau pergi atau bermain temannya. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah ya Bu ya. Oke. Terus yang kedua, di sini saya suka marah. Saya suka marah jika anak tidak mendengarkan apa yang diperintahkan. Dampaknya anak jadi terdiam. Anak terdiam tuh berarti memendam gitu ya Bu ya? Iya, seperti diam tapi nggak tahu gitu bagaimana sih. Oh. Iya iya. Terus yang ketiga, sulit mengontrol emosi. Saat anak disuruh belajar, solusinya menarik nafas panjang, sadar harus sabar, mengajarinya gitu, seperti itu. Baik. Terima kasih. Jazakallah khair Ibu, barakallahu fiik. Oke, terima kasih banyak Ibu sudah mencoba sharing. Ya tadi berarti ternyata menanamkan value moral agama juga penting gitu ya dalam kehidupan anak-anak kita. Oke, kalau dari Bapak mungkin ada perwakilan mau share hasilnya. Ada yang mau share? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ya termasuk yang nggak sadar diri kali ya, gitu. Kenapa tuh Pak? Ya, bingung untuk yang kurang-kurangnya. Oh, oke, nggak apa-apa. Sebutin aja yang bagus-bagusnya Pak. Gitu. Jadi kalau untuk saya sih mungkin yang saya terapkan untuk anak saya dari mungkin dari kecil dari kecil sampai saat ini adalah saya lebih sering meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang anak saya untuk katakan ini. Masya Allah. Pertama saya dengerin dulu sampai selesai, baru nanti kalau misalkan sudah selesai baru saya kasih komentar. Terus dari dulu kamu saya selalu luangkan waktu untuk antar jemput anak saya. Jadi ada quality time ya Pak ya. Itu aja sih yang ininya. Kalau untuk kurangnya mungkin saya agak sedikit kelihatan bertemu gitu ya. Terutama pas lagi nggak punya duit. Oke, kayaknya itu semua manusia ya Pak. Mati gaya kalau nggak punya duit. Oke. Kemudian satu lagi untuk masalah yang itu ya, saya terlalu kadang-kadang suka apa ya, kalau mau gimana ya, kalau misalkan insya Allah ya nanti kalau ada uang kita jalan. Kalau ya Jadi suka berjanji tapi nggak tahu ditepati apa tidak gitu ya. Oke, kalau dampak dari waktu berkualitas yang Bapak coba berikan kepada anak Bapak jadi gimana perilakunya? Hal yang baik tadi Bapak sudah sebutkan ya. Jadi alhamdulillah anak saya itu apa ya? Dia berani curhat kepada saya. Terbuka berarti ya, jadi nggak diem, nggak sembunyi gitu ya Pak. Jadi sampai saya pernah merasakan ada curhatan anak saya itu, ya
si itu Ganteng gitu. Udah masuk masa remaja soalnya ya. dan itu benar-benar bisa dia sampaikan kepada saya dan orang lain. Iya, jadi Bapak mensyukuri hal itu, jadi terbukanya ke Bapak bukan ke orang lain gitu ya. Yang dicari perhatiannya Bapak sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, bukan laki-laki lain gitu ya. Betul. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak sudah sharing, dan Ibu barakallahu fiik, jazakumullah khair. Oke, iya ya. Ternyata hal-hal positif yang sudah kita lakukan itu yang membentuk kepribadian positif anak kita gitu ya. Tapi tanpa sadar hal-hal negatif yang kita berikan itu juga menyeimbangkan kepribadian anak kita. Kayak ketika Bapak merasa sering berjanji tapi tidak ditepati gitu kan, khawatirnya anak kan jadi ngerasa kayak ini janji doang apa nanti ada ditepati gitu kan. Jadi tanda kutip trust issue gitu ya kan, kalau zaman sekarang sering banget tuh namanya aduh aku krisis kepercayaan, aku nggak tahu mau percaya apa enggak gitu ya, hal-hal yang kayak gitu. Terus kalau misalkan suka marah-marah, anak kan mungkin jadi takut gitu ya mau ngelakuin sesuatu, mau terbuka. Kalau kita udah marah-marah duluan kan jadi mikir 2 kali ya, aduh terbuka nggak ya. Akhirnya apa? Kadang beberapa anak jadi bohong. Sebenarnya bohong itu hal yang dipelajari. Kenapa? Karena respon utama anak buat melindungi dirinya sendiri dari kemarahan orang tuanya. Coba misalkan kita tenang, orang tua yang tenang, biasanya anak-anaknya cenderung jujur apa adanya, terbuka. Kenapa? Karena dia nggak takut buat mengatakan yang sebenarnya meskipun dia salah. Gitu. Dibandingkan orang tua yang emang vibes-nya itu salah sedikit langsung gitu. Terus kayak aduh oke. Jadi anak kan jadi kayak aduh marah nggak ya nih, marah nggak ya, jujur salah, nggak jujur salah gitu kan, nggak jujur makin salah gitu. Nah, hal-hal yang tadi Ibu Bapak sudah sharingkan itu beberapa memang menjadi tantangan kita sebagai orang tua di era digital. Yang pertama, anak itu pasti nggak lepas dari gadget. Udah ada TikTok, ada Instagram, ada, kalau dulu kan kita masih main Facebook doang ya Bu. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak juga update status di Facebook gitu ya. Di Facebook. Kalau sekarang tuh kan dunia digital sudah sangat-sangat luas. Bahkan TikTok pun udah banyak seleb TikTok. Seleb TikTok tuh apa? Oh, yang joget-joget, nanti dapat koin, bisa jadi kaya. Hal-hal itu kan membuat anak termotivasi buat mendapatkan uang sendiri gitu ya. Tapi caranya salah. Tapi caranya nggak sesuai sama syariat. Nah, di situ yang menjadi dilema kita. Dilema orang tuanya apa? Mau marah takut anaknya diem-diem di belakang, mau nggak negur takut dikira itu bukan sesuatu hal yang salah, bukan sesuatu hal yang keliru. Jadi serba salah gitu kan, dan itu menjadi tantangan tersendiri buat kita sebagai orang tua yang ada di dunia digital. Apalagi buat ibu bapak yang dari kecil itu ibaratnya nggak ada digitalisasi waktu ibu bapak kecil. Kan digital itu baru mulai 97, 98. Mulai dari HP yang dulu Samsung atau Nokia kan. Nokia aja sekarang udah nggak ada gitu kan. Ibaratnya antara ibu dengan anak ibu itu zamannya udah beda. Yang satu adalah transmigrasi dari dunia non-digital ke dunia digital. Yang satu memang sudah lahir saat dunia digital itu berkembang. Jadi memang kita yang perlu belajar untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Kenapa? Karena semua dengan digital itu menjadi serba cepat, ya, serba cepat. Termasuk pengennya proses-proses yang instan. Kita yang produk-produk bukan digital aja udah kebawa, jadi kurang sabar. Kenapa kurang sabar?
pengennya anak tuh langsung berubah jadi baik saat itu juga. Padahal kita tahu prosesnya itu nggak bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak bisa Bapak Ibu. Prosesnya bahkan ada yang sampai berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun. Bahkan seorang ulama, imam aja itu ketika memperbaiki kondisi jiwanya, tazkiyatun nafs itu nyampe 40 tahun. Nah, sekarang kita berharap 1 tahun kita masukin pesantren, anak kita langsung berubah. Gak bisa. Apalagi kalau ibu bapak gak terlibat di rumah, gak bisa. Saya pastiin gak akan bisa berubah kecuali dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Itu yang perlu kita pahami, bahwa keinginan kita serba cepat, serba instan, itu mempengaruhi proses berpikir dan berinteraksi dan proses belajar anak. Kita pengen anak kita pinter, langsung pinter saat itu gitu ya. Terus kita bilang, ayo dong belajar, jangan males kamu. Padahal kita lihat sehari-harinya mungkin ada proses belajarnya gitu ya. Tapi yang kita lihat yang negatifnya. Kadang kita cenderung lebih reaktif sama hal-hal yang negatif. Yang positifnya kadang sulit buat kita apresiasi, tapi yang negatifnya langsung kayak nyerocos aja gitu ya, kayak kesannya tuh anak kita negatif semua, padahal ada hal positifnya tapi nggak kelihatan gitu. Nah, itu salah satu tantangan di dunia digital. Yang kedua, dengan adanya ibu bapak punya sosial media, ibu bapak mungkin main internet juga, ibu bapak akan lebih mudah untuk membandingkan anak ibu bapak dengan anak orang lain. Kalau dulu ngebandinginnya sama anak tetangga doang, lihat itu si tetangga itu udah kayak gini, kok kamu masih kayak gini. Kalau sekarang kita bisa tiba-tiba bandingin sama anak artis yang hidupnya tuh jauh sama kehidupan kita, tapi kita bandingin dengan semudah itu gitu. Itu kan jadi tantangan tersendiri ya. Artinya apa? Artinya kita jadi tanpa kita sadari kita nggak punya standar. Standar kita standar kehidupan orang lain yang secara keuangan beda mungkin, ya, secara pendidikan beda. Yang satu mungkin pendidikannya sampai orang tuanya S3 mungkin ya, kita mungkin SMA atau S1 gitu kan, ibaratnya beda gitu. Tapi kita bandingin, kan nggak akan apple to apple gitu ya, nggak akan sama. Tapi kita bandingin, sehingga menuntut kita jadi orang tua sempurna, padahal bukan tuntutan Allah dan Rasulullah SAW buat menjadi orang tua sempurna. Saya pernah baca postingannya Ibu Retno Hening. Tahu mamanya Kirana nggak, ibu-ibu bapak-bapak? Retno Hening, dia ustadznya bilang gini, parenting itu bukan tentang hasil, tapi proses. Makanya kenapa Nabi Nuh tetap disampaikan sebagai Rasul Ulul Azmi, padahal anaknya in the end, di akhir itu tidak beriman. Anaknya Nabi Nuh sampai akhir hidupnya itu termasuk golongan yang dimurkai oleh Allah, bukan termasuk golongannya Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh jadi Rasul Ulul Azmi karena proses parentingnya. Dia nggak pernah capek 950 tahun ngajakin anak-anak dan umatnya buat masuk Islam, buat berdakwah gitu ya. Karena prosesnya, jadi yang dinilai sama Allah, sama Rasulullah SAW itu bukan hasilnya. Sementara kita cenderung lebih pengen hasilnya. Kita sebagai manusia pengen lihat anak kita tuh langsung sukses, langsung jadi soleh soleha, langsung jadi hafiz hafizoh, langsung jadi penghafal Al-Quran. Tapi kita nggak menikmati prosesnya. Yang tersiksa ya diri kita sendiri, gitu. Jadi kita menuntut kesempurnaan, padahal sebuah kepastian tidak ada satupun manusia yang sempurna. Itu tantangannya dari dunia digital. Yang kedua, yang berikutnya adalah
informasi yang kita akses itu seringkali berlebihan dan kadang salah. Jadinya hoax ya Ibu Bapak ya. Terus anak kita itu ada perasaan fear of missing out, takut ketinggalan. Kayak fenomena Labubu, fenomena apalagi ya, coklat Dubai, fenomena macam-macam yang FOMO-FOMO itu kadang membuat mereka memaksa orang tua melebihi kondisi keuangannya. Dan itu adalah menjadi tantangan kita yang kadang kita nggak tega dan akhirnya ngikutin kemauan anak. Padahal sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Ya banyak banget hal sekarang yang viral, terus orang-orang kayak takut ketinggalan gitu kan, FOMO-FOMO-nya ya. Terus cyberbullying. Cyberbullying itu apa sih? Ngatain orang di sosmed, kolom-kolom komentar TikTok, Instagram, Facebook, itu menjadi sebuah tantangan juga di masa sekarang gitu ya. Konten tidak pantas, joget-joget, tiba-tiba yang tadinya pakai kerudung, pakai jilbab, terus jilbabnya dibuka, terus atau misalkan sekarang terpapar konten 18 plus buat anak-anak yang apalagi anak-anak ibu bapak lagi masa-masanya remaja, lagi masa-masanya pubertas, pasti lagi eksplor hal-hal yang ibaratnya konten-konten dewasa. Gitu ya. Jadi kadang ada resiko dieksploitasi juga sebenarnya sama sosial media. Terus mungkin nggak jarang sampai kecanduan. Saya beberapa kali nanganin kasus anak kecanduan gadget. Itu karena orang tuanya nggak punya batasan, nggak punya kekuatan untuk melarang anaknya, nggak punya kesabaran untuk mendengar rengekan anaknya. Misal yang klien-klien saya yang kecanduan gadget itu kayak, tapi Mbak, kalau anak saya nggak dikasih gadget, itu nangisnya tantrum banget, saya pusing, saya itu banyak kerjaan, saya pusing kalau denger dia tantrum, nangis dan segala macam. Ya akhirnya saya kasih aja deh. Yang salah siapa? Ya ibunya sendiri ngasih anaknya gadget cuma karena nggak tahan denger nangisnya, tantrumnya, gitu kan. Ibaratnya sebenarnya perilaku-perilaku itu dibentuk sama orang tuanya sendiri yang kurang sabar. Tanda kutip kurang sabar ya, gitu ya. Gitu, dan emosinya juga nggak stabil. Terus budaya instan juga ya. Sekarang semuanya serba instan, jadi kerasa nggak Bapak Ibu? Kadang kalau kita bandingin antara kita dengan anak kita kurang daya juangnya. Pengennya rasanya cepet-cepet berhasil gitu ya, karena pengennya semua serba instan. Sementara kalau kita melihat kayak ini tuh harus ada usahanya dulu, nggak bisa langsung gitu ya. Dan itu semua adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi di dunia digital. Sampai sini ada yang mau sharing atau bertanya dulu Bapak Ibu terkait tantangan di dunia digital? Sudah jelas? Dirasain nggak sama Ibu Bapak? Dirasain. Oke. Nah, tadi ya, nggak ada di dunia ini semuanya negatif. Jadi dunia ini tuh paradoks, Ibu Bapak. Paradoks artinya apa? Pisau bermata dua ya. Ada positif, ada negatifnya. Nah, positifnya apa? Ketika kita menjadi orang tua di masa sekarang, peluangnya adalah Bapak Ibu yang anaknya di pesantren tetap bisa komunikasi walaupun nggak satu lokasi, lewat telepon, lewat WhatsApp. Itu kan salah satu peluang ya dari digitalisasi ya. Dulu kalau Bapak Ibu masuk pesantren, ditengokinya kan baru sebulan sekali. Itu juga kadang setahun sekali, satu semester sekali, nggak ada alat komunikasi apa-apa. Gitu ya. Terus anak-anak kita kalau kita bisa mengarahkan dengan cara positif,
sebenarnya punya banyak ide, punya banyak kreativitas yang itu bisa membuat dia ekspor banyak hal sebenarnya gitu kan. Jadi bisa jadi konten creator ke arah proses berdakwah. Kan banyak juga ya konten-konten creator yang emang fokusnya di dakwah Islam kan. Nah, kalau anak Bapak Ibu punya bakat ke sana, bisa kita arahkan ke sana. Terus sebenarnya digitalisasi juga membuat kita bisa lebih terstruktur. Kenapa? Karena ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan sebagai bentuk reminder, kayak Google Calendar gitu ya, atau Notion. Kalau Bapak Ibu pakai Notion, kalau di kantornya ada Notion, itu kan bisa buat catat mencatat gitu ya. Dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan cara kita mengajarkan bagaimana cara mencari informasi yang benar, etika menggunakan internet, pentingnya menjaga privasi, dan kita bisa mendapatkan social support ibu bapak dari komunitas-komunitas parenting yang kita ikut sertakan. Nah, sebenarnya prinsip dasar menjadi orang tua di era digital supaya kita bisa menghadapi tantangan dan mengambil peluang itu adalah, kita pakai yang lagi viral juga ya, apa T sama E. A-nya adaptif. Adaptif itu artinya apa? Kita bisa beradaptasi. Jadi kita mencari tahu sebenarnya dunia digital anak kita itu seperti apa sih? Apa yang bisa kita manfaatin, apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita awasi, bentuk tanggung jawab seperti apa yang bisa kita berikan, gitu ya. Sejauh mana kita bisa mengakses, gitu, apa yang anak akses, itu artinya kita adaptif. Jadi ketika kita marah, bukan marah gak jelas, karena kadang orang tua itu marah karena egonya kesenggol, karena ekspektasinya kesenggol, bukan karena tidak sesuai perintah Allah dan Rasulullah. Jadi kadang tuh kita harus jujur juga sama diri sendiri saat kita marah. Ini karena anak melanggar perintah Allah dan Rasulullah, atau karena ego kita aja yang kesenggol? Karena ini nggak sesuai ekspektasi kita aja, padahal sebenarnya Allah dan Rasulullah nggak melarang itu, gitu kan? Jadi saat kita mau marah tuh kita perlu mikir dulu, ini marahnya karena apa ya? Kenapa saya marah ya? Gitu. Nah, setelah adaptif, kita proaktif. Proaktif tuh caranya gimana? Coba ketika anak pulang, ketika bapak ibu berkesempatan ketemu anak ibu bapak, coba tanya, refleksi bersama, kegiatannya apa aja, terus coba proaktif, Dek, ajarin mama main ini dong, gimana sih caranya, mama juga pengen, coba dong akses ini gimana. Jadi kayak itu seolah-olah kita mendekatkan diri kita pada anak kita. Jadi mencoba melihat sudut pandang anak kita itu seperti apa, kayak gimana. Terus teladan. Kita jadi teladan, jadi contoh gimana cara kita menggunakan internet. Internet itu kita gunakan buat apa? Kalaupun Bapak Ibu mau bikin konten bareng, kontennya seperti apa yang bisa ditiru sama anak Bapak Ibu yang positif. Jadi kitanya mencontohkan, oh kita bikin konten, misalkan kontennya menambah wawasan sejarah Islam yuk, atau hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan gitu kan, itu kan juga bisa gitu. Dan terakhir adalah empati, artinya coba kita pakai sudut pandang anak, bukan pakai sudut pandang pribadi kita sendiri sebagai orang tua. Kenapa sih anak mengakses misalkan situs porno? Apa yang pengen anak tahu dari situs porno itu? Kita coba lihat dari sudut pandang anak. Artinya apa? Kita akan coba memahami apa yang membuat anak melakukan hal itu
Jadi bukan sekedar langsung marah. Kalau langsung marah, anak tuh kan gak akan terbuka sama kita ya. Tapi coba kita pahami, apa yang membuat dia membuka situs porno? Apa yang mau dia ketahui dari situs itu? Apa yang mau dia pelajari? Sampai kita coba berempati. Setelah itu baru kita arahkan. Setelah kita empati, kita arahkan. Oh, kalau kamu mau tahu tentang ini, ayo kita diskusi sama-sama. Ayo kita belajar sama-sama dengan cara yang benar, bukan dari situs porno. Misalkan kayak gitu kan, soalnya biologi juga dipelajari di SMP kan. Dan maksudnya hal-hal yang kayak gitu kan secara biologi, secara IPA, ilmu pengetahuan alam, itu juga dibahas di materi-materi SMP gitu. Jadi hal-hal itu yang membuat kita lebih dekat dengan anak kita. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, Ibu Bapak? Sudah jelas? Jelas, berasa banget ya tantangan sama peluangnya ya, yang memang seperti itu. Terus gimana ketika anak kita nih FOMO? Karena anak remaja itu masih krisis identitas, Ibu Bapak masih nggak tahu dia itu siapa, mau kemana, mau ngapain gitu ya. Masih bingung. Makanya kadang kalau ada yang viral dikit, ayo dong kita kayak gini yuk. Dia kadang mungkin nggak tahu itu benar atau salah ya, tapi ikut-ikut aja gitu. Yang pertama, kita harus memahami, mengetahui perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. FOMO terjadi karena dia nggak tahu sebenarnya apa yang dia butuhkan dan apa yang dia inginkan. Jadi sebenarnya yang dia penuhi itu keinginannya aja, keinginan sesaat, yang habis itu udah nggak diakses lagi gitu kan. Jadi kita harus bantu anak kita untuk memahami bedanya kebutuhan sama keinginan dengan menjadi tegas, bukan galak, bukan jahat, tapi ada alasannya. Ketika kita memahami kebutuhan, berarti butuh itu adalah sesuatu yang kalau kita nggak dapat itu, hidup kita menjadi tidak layak, hidup kita menjadi berantakan, hidup kita jadi nggak karuan. Itu butuh. Kayak kita makan, kalau kita nggak makan, kita nggak hidup kan, ibaratnya gitu. Kalau kita nggak minum, kita dehidrasi. Artinya apa? Makan dan minum itu butuh. Kalau kita nggak punya tempat tinggal, kita nggak bisa sejahtera. Tempat tinggal tuh nggak harus punya ya, tapi maksudnya ngekos, ngontrak, itu kan yang penting ada tempat tinggal, gitu kan? Kalau kita nggak punya pendidikan, kita nggak bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana. Artinya apa? Itu semua adalah kebutuhan dasar dari manusia. Jadi kita harus bisa bedakan butuh sama ingin. Ketika kita butuh, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Tapi kalau ingin, itu kalau nggak kita penuhi ya nggak apa-apa, gitu ya. Kayak misalkan kita butuh makan, berarti makanan apapun itu bisa membantu kita hidup. Tapi kalau misalkan kita ingin mie, ya kalau nggak makan mie diganti yang lain kan sebenarnya masih hidup kan. Tapi ingin mie-nya itu loh, ingin kan berarti mie-nya kan bisa disubstitusi sama hal yang lain ya, bisa diganti sama hal yang lain. Nah, yang perlu kita pahami, kondisi global sekarang, kondisi sekarang di Indonesia itu kondisi keuangan semuanya lagi krisis. Bukan cuma ibu bapak, tapi seluruh aspek tuh lagi krisis. Artinya apa? Sebenarnya uang kita tuh terbatas. Kalau apa-apa kita memenuhi keinginan anak tanpa ada skala prioritas, itu akan menyiksa diri kita sendiri sebagai orang tua. Jadi kita perlu melakukan evaluasi ulang sebelum menuruti permintaan anak. Permintaan anak ini butuh atau ingin, gitu ya. Kemudian
coba kita berlatih hidup cukup dengan menghargai apa yang sudah dimiliki gitu ya, dan gak usah ikut-ikutan sama yang gak diperlukan. Makanya kita coba ke anak kita lebih kedepankan konsep tauhid Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau mau apa-apa kita balikin ke Allah. Kayak misalkan kalau misalkan Bapak tadi kan janji kalau ada uang akan begini ya. Nah, kata-katanya ternyata sangat berpengaruh kalau kita ganti. Kamu mau ini? Ayo coba kita minta sama Allah. Kita minta ke Allah dulu. Jadi Allah dulu yang kita utamain gitu. Kita minta sama Allah yang mengatur rizki. Siapa tahu nanti Allah berikan. Jadi bukan kita yang berjanji gitu ya, tapi kita mengajak anak kita buat coba gantungin seluruh hidupnya itu sama Allah. Bahkan sesimpel minta yang menurut kita sepele, coba kita bilang sama anak kita, mintanya ke Allah. Siapa tahu nanti Allah kasih. Kan Allah Maha Pemberi rizki. Nah, terus kita juga ajarkan doa-doa yang Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina, minta kecukupan karena Allah Maha Kaya gitu kan. Jadi hal-hal ini yang perlu kita tanamkan kepada anak kita, bahwa kalau ada sesuatu coba angkat tangan dulu, berdoa dulu supaya Allah yang tolong. Baru setelah itu ikhtiar lewat manusia atau hal-hal yang lain. Dan Bapak Ibu, ternyata nih Allah itu nggak menciptakan kemiskinan, tapi Allah itu menciptakannya cukup dan berlebihan. Artinya apa? Sebenarnya yang Allah kasih kepada diri kita itu semuanya tuh udah cukup sesuai takaran diri kita. Tapi apa yang membuat kita kurang? Karena hawa nafsu kita sendiri yang punya keinginan terhadap hal-hal tertentu melebihi apa yang Allah berikan kepada kita. Akhirnya itu kurang. Padahal Allah itu sudah beri semuanya tuh cukup. Batasnya cukup. Jadi nggak ada kata miskin sebenarnya dalam Al-Quran kan. Maksudnya yang miskin itu adalah yang benar-benar yang mentalnya miskin ya. Karena sudah Allah cukupkan, tapi dia cari cara gimana melebihi kapasitas yang Allah cukupkan pada diri dia. Akhirnya apa? Utang sana sini. Sekarang kan zamannya pinjol ya, pinjaman online, gali lubang tutup lubang. Udah mah pinjaman, kalau minjem ke orang yang tidak ada bunganya itu boleh, mubah kan, tapi harus segera diganti. Tapi kalau misalkan minjem yang ada bunganya itu kan menjadi riba. Ribanya itu kan membuat kita malah dekat sama murka Allah. Malah itu yang membuat kita jauh dari keberkahan Allah. Jadi benar-benar konsep ini tuh perlu kita tanamin ke diri sendiri dulu sebelum kita ngajarin anak kita. Karena anak itu adalah hasil dari perbaikan diri kita sendiri. Ada klien saya, anaknya itu berantakan banget. Tapi saya minta, coba ibu lakuin refleksi diri sama coba perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Atas izin Allah, klien saya berubah, ibunya berubah. Dia mencoba lebih baik dan lebih dekat ke Allah gitu. Terus ternyata dia nggak ngelakuin apa-apa, atas izin Allah anaknya juga berubah. Kenapa? Karena melihat ibunya berubah. Jadi sebelum anaknya berubah, kita dulu sebagai orang tua yang harus berubah. Karena anak itu melihat kita. Dan ketika kita bahas parenting, yang paling ideal adalah parenting pola asuh autoritatif. Jadi pola asuh itu ada 4 ibu bapak. Autoritatif, otoriter, permisif, sama neglectful atau tidak terlibat. Yang paling ideal adalah yang otoritatif, di mana orang tua itu punya sikap yang hangat, tadi ya, terbuka, responsif,
tapi konsisten dan tegas terhadap aturan. Semua aturan yang diterapkan itu ada alasannya, ada reasoningnya. Kenapa itu nggak boleh dilakukan? Kenapa itu harus dilakukan? Dan alasannya sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kata Rasul, man sabata nabata. Barang siapa yang konsisten pada satu titik, maka dia yang akan bertumbuh. Yang sulit dari kita kebanyakan orang adalah perilaku konsisten. Misal, sekarang anak kita minta handphone, kita bilang nggak boleh. Terus besok pas mood kita lagi baik, ya udah deh boleh deh nih ambil. Kan perilaku itu sebenarnya dibentuk ya, yang tadinya boleh jadi nggak boleh. Giliran mood kita lagi baik jadi boleh, tapi kalau mood kita lagi buruk nggak boleh. Kan artinya nggak konsisten ya. Nah, ketidakkonsistenan itu yang membentuk anak semakin memburuk. Kalau kita terus konsisten, kalau emang dari awal nggak boleh, sertain alasannya kenapa nggak boleh. Meskipun anak ngerayu kayak gimana pun, nggak boleh. Coba cari penggantinya apa, buat dia bisa melakukan hal lain yang lebih bermanfaat. Gitu. Jadi intinya tuh konsisten. Terus ketika anak melanggar aturan yang sudah ditetapkan, tidak langsung dimarahi, tapi ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Padahal kamu tahu itu nggak boleh dilakukan. Artinya apa? Kan kita memberikan kesempatan pada anak kita untuk bicara, untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian coba Bapak Ibu lihat anak ibu bapak yang udah lebih dari satu. Terus Bapak Ibu coba eksperimenkan. Yang satu anak itu sering dikasih pilihan sama ibu bapak. Kamu mau pakai baju apa? Yang ini apa yang ini? Yang satu anaknya selalu udah disiapin. Ini ya baju kamu di sini. Sesimpel baju loh. Pasti karakternya akan beda. Yang selalu dipilihkan baju udah disiapin, ini ya di sini tinggal dipakai. Itu biasanya ketika dihadapkan dengan pilihan-pilihan sulit untuk mengambil keputusan. Kenapa? Karena dia jarang dilibatkan untuk memilih. Tapi kalau dari kecil, sesederhana baju, udah kita coba kamu mau pakai yang mana? Terus kita tanya, kenapa kamu pakai yang itu? Alasannya apa? Itu biasanya kemampuan dia mengambil keputusan akan lebih baik dari orang-orang yang selalu dipilihkan oleh orang lain. Gitu. Yang lebih kompleks lagi berikutnya apa? Sekolah. Kita lihat ada anak yang emang hidupnya sudah terencana dari dia kecil. Orang tuanya tuh kayak, oh nanti TK di sini, SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, kuliah di sini, udah aman ya. Ketika dia dihadapkan dengan masalah kompleks, dia akan kesulitan. Kenapa? Karena dia nggak punya kesempatan untuk memilih, karena dia nggak punya alasan kenapa dia masuk sini. Tapi kalau misalkan kita ajak eksplorasi, kita sebagai orang tua kan pasti pengen mengarahkan ya. Oke, SD coba kita cari 5 sekolah. Kita survei sama-sama sama anaknya. Oke, dari 5 sekolah itu yang mana yang mau kamu sekolah di sana? Si anaknya jawab yang ini. Kita pancing, apa alasannya kamu mau sekolah di situ? Kita ajarkan, bukan ajarkan ya, kita bantu dia melihat positifnya apa, negatifnya apa. Anak itu akan tumbuh menjadi sosok yang berjiwa pemimpin, bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia bisa menentukan pilihannya sendiri. Gitu. Makanya ini adalah tipe parenting yang paling ideal. Banyak nggak yang kayak gini? Sedikit sayangnya ibu bapak, karena ini terlalu ideal ya. Kadang-kadang suka hilaf gitu ya, kita banyak hilafnya banget. Nah, kadang saking pengennya anak jadi penurun, pengennya sih yang ini ya, otoritatif ya, tapi jadinya otoriter. Jadinya
Kita memberikan batasan yang sangat ketat. Ingat ya, kaku. Kaku itu apa? Saklek, bukan konsisten. Kalau konsisten itu kan terus menerus ya, continue ya. Kalau kaku tuh kalau A ya harus A gitu. Kalau B ya harus B. Beda sama konsisten. Jadi kaku ini cenderung ngasih tahu nggak boleh, tapi nggak kasih alasan kenapa nggak boleh. Jadi anak tuh cuma diperintah aja. Ibaratnya anak kayak pembantu, bukan anak kita, tapi kayak kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C. Tapi dia nggak tahu kenapa dia harus ngelakuin A, kenapa dia harus ngelakuin B, kenapa dia harus ngelakuin C, gitu kan? Semua kehidupan anak kontrolnya dari kita. Pokoknya kamu kalau main handphone harus ada mama di gini. Jadi anak tuh justru nggak punya ruang eksplorasi ya. Semakin anak nggak punya ruang eksplorasi, semakin dia pengen tahu. Makanya semakin dia sembunyi-sembunyi. Makanya ketika anak pandai berbohong, ketika anak suka berbohong, kita harus ngaca. Jangan-jangan kita terlalu otoriter di rumah. Gitu, jangan-jangan kita kayak parenting VOC yang otoriter banget, yang harus A, B, C, D gitu, nggak memberikan kesempatan dan ruang kepada anak untuk berpendapat, sehingga anak jadi takut. Udah takut, dia ngelakuin kesalahan, makin takut dimarahin, akhirnya berbohong. Antara berbohong atau tumbuh jadi anak yang nggak percaya diri. Jadi apa-apa diminta sama gurunya, ayo ngelakuin ini. Aku tanya mama papa dulu ya, aku takut gak boleh. Aku takut gak boleh, aku takut. Ayo gini, tanya dulu ya, kayaknya gak boleh deh. Jadi kayak dia gak punya pendirian sendiri gitu, gak bisa ambil keputusan sendiri karena semuanya itu under control dari orang tuanya, terkontrol dari orang tuanya. Dan biasanya anak-anak seperti ini punya masalah emosi, tantrum. Karena apa? Karena kependem, dia nggak punya kesempatan untuk berpendapat. Nah, pengennya sih autoritatif, tapi ternyata jadi permisif. Permisif itu apa? Bebas aja, udah weh, terserah mau ngapain gitu ya, terserah mau ngapain. Nggak ada aturan di rumah, nggak ada ketegasan gitu ya. Justru bahkan mungkin orang tua cenderung mendukung hal-hal yang salah. Kayak misalkan ikut kontennya tuh joget-joget, orang tuanya ikutan gitu kan. Jadi kayak seolah-olah orang tuanya mendukung anaknya kan. Nah, ini permisif. Jadi bahkan orang tua yang permisif cenderung kalah sama anak. Jadi misalkan kita tahu itu nggak boleh gitu ya, tapi anak kita tuh maksa, mama jahat, mama nggak ngerti aku, terus digituin sama anak langsung kayak, ya udah maaf ya, boleh deh, kamu mau apa gitu kan. Nah, yang kayak gitu yang bikin anak ngerasa bahwa orang tuanya itu akan menuruti semua keinginan anaknya. Akhirnya apa? Akhirnya anak tuh kayak nggak diturutin dikit ngambek, nggak diturutin dikit ngamuk. Kalau misalkan nggak diturutin, nanti jadi keluar kata-kata kasar ke orang tua. Yang sakit hati siapa? Orang tuanya sendiri. Ngeluh-ngeluh ke Allah, padahal yang bikin kayak gitu siapa? Orang tuanya sendiri gitu kan. Nah, tanpa sadar, itu yang membuat anak jadi berani sama kita. Kan sebenarnya kita pengen anak itu jadi teman, anak itu jadi sahabat. Tapi bukan yang kelewat batas kan, tetap ada batasan antara orang tua dan anak. Tapi kalau misalkan kita terlalu permisif, nggak punya aturan yang tegas, nggak punya batasan-batasan di rumah, dan kita selalu memberikan kebebasan, terserah mau pulang jam berapa, yang penting kamu pulang. Misalkan dia pulang jam 12 malam juga bodo amat, nggak apa-apa, yang penting dia pulang gitu kan. Kan bebas banget ya. Nah, itu kita bisa kalah sama anak kita sendiri. Yang pertama, anak jadi kurang disiplin. Bukan kurang lagi, bahkan mungkin tampil sebagai sosok yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Dan akan kesulitan menerapkan batasan-batasan dan aturan-aturan di luar rumah. Jadi kalau misalkan ibu bapak sering dapat laporan dari guru, ibu maaf anak ibu di sekolah kayak gini, ibu maaf anak ibu di sekolah melanggar aturan ini, terus aduh maaf ya bu,
saya nggak enak negurnya sama anak saya. Nah, bisa jadi ternyata tanpa kita sadari proses pengasuhan kita itu terlalu permisif, terlalu ngikutin kata anak, sehingga kita kebawa arus sama anak, gitu ya. Nah, biasanya perilaku neglectful atau ketidakterlibatan proses pengasuhan terjadi pada orang tua yang dua-duanya bekerja, atau alias uangnya mah ada tapi kasih sayangnya yang nggak ada. Uang orang tuanya ngalir mulu ke anaknya, tapi anaknya nggak pernah dapat perhatian. Biasanya terjadi sama kasus-kasus anak orang kaya, dalam arti klien-klien saya yang emang orang tuanya PNS eselon berapa gitu ya, dua-duanya kerja, anaknya tumbuh menjadi anak yang cari perhatian. Dia mencari perhatian karena di rumah nggak dapat perhatian dari ibu dan bapaknya. Kesehariannya di rumah sama pembantunya. Pembantunya tidak setinggi pendidikan orang tuanya. Bahkan mungkin pembantunya cuma mungkin nggak sekolah sama sekali. Jadi nggak bisa nemenin diskusi proses anaknya belajar gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya anak merasa tidak dicintai dan dia akan mencari perhatian lain selain orang tuanya. Bahkan yang paling parah, naudzubillah ya, bisa sampai seks bebas. Kenapa? Karena dia merasa ketika mendapatkan perhatian dari lawan jenis, itu adalah perhatian seperti dia mendapatkan dari orang tuanya. Jadi salah tempat gitu. Nah, jadi sebenarnya sebagai orang tua itu berat ya. Makanya ketika ibu bapak diberikan anak sama Allah gitu ya, bukan sekedar banyak anak banyak rezeki, justru banyak anak semakin banyak dihisap sama Allah. Gimana nih proses pengasuhan ibu bapak kepada anak-anak ibu bapak gitu ya. Dan semakin berhasil kita gitu ya, justru itu akan menjadi peluang kita membawa ke surganya Allah. Tapi semakin jauh kita dari Allah, itu akan menghambat kita masuk surganya Allah, atau mungkin bahkan menjadi jembatan kita ke nerakanya Allah. Takut ya, harusnya sebagai orang tua tuh yang ditanamin pertama kali adalah ketakutan terhadap siksa Allah yang pedih dan rasa syukur kita terhadap nikmat Allah yang banyak. Jadi tauhidnya itu harus dikencengin dulu dari kitanya sendiri. Dan ibu, bapak nggak ada kata terlambat buat berubah, nggak ada kata terlambat buat belajar. Ibu bapak masih bisa terus memperbaiki diri karena proses perjalanan pengasuhan itu seumur hidup. Kalau ibu bapak kita besok mati ya sampai besok aja, gitu. Kayak sholat ya. Nah, kalau lusa kita meninggal ya sampai lusa aja. Tapi ibaratnya kita harus terus belajar gitu ya. Perjalanan seumur hidup ini artinya kita nggak tahu kan kapan kita mati ya, dan kita nggak boleh mendahului takdir Allah ya, nggak boleh bunuh diri kan ibaratnya. Kita sesuai sama apa yang sudah Allah takdirkan gitu ya. Berusaha memperbaiki diri karena Allah, insya Allah Allah yang akan memperbaiki anak-anak kita. Karena Allah sendiri kan yang berjanji ya, barang siapa yang menjaga Allah, hak Allah, maka Allah yang akan menjaga kamu. Menjaga kamu itu bukan cuma sekedar diri kita sendiri, tapi sehingga keturunan-keturunan kita. Jadi dari kitanya sendiri coba jaga hak Allah, supaya Allah benar-benar menjaga kita dan keturunan-keturunan kita. Jadi jika orang tuanya berubah, maka anaknya pun akan ikut berubah ke arah yang lebih baik. Bismillah ya, insya Allah. Kan la haula wala quwata illa billah. Ingat ibu bapak, tegas dan konsisten tidak sama dengan galak, tidak sama dengan marah-marah, tidak sama dengan kaku gitu ya. Berikan ruang untuk anak menyampaikan ekspresi emosinya, pendapatnya gitu ya. Dan semuanya itu dimulai dari rumah. Semua pendidikan anak itu dimulai dari rumah.
dan rasa kepercayaan ibu bapak kepada sekolah. Jadi kalau ibu bapak sudah percaya bekerja sama untuk mendidik anaknya di pesantren ini, Haizarani Tahira An-Nizamiyah, berarti yang ibu bapak perlukan adalah sifat suportif. Artinya berikan masukan ketika dirasa kegiatannya tidak sesuai sunnah syariat gitu ya, dan ikuti aturan-aturan yang berlaku di pesantren. Kalau bisa sejalankan dengan aturan yang ada di rumah. Jadi supaya anak itu tetap konsisten, bukan cuma hanya di sekolah aja, tapi di rumahnya juga. Kalau di sekolah ada kegiatan membaca Al-Quran, jangan sampai di rumah nggak baca sama sekali gitu ya. Kalau di sekolah ada kegiatan membantu beres-beres kamar, jangan sampai di rumah kamarnya diberesin sama pembantu gitu. Hal-hal yang sederhana itu seenggaknya disinkronisasi antara rumah dengan sekolah gitu ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak ada pemberian yang lebih baik dari orang tua kepada anaknya daripada pendidikan yang baik. Jadi pendidikan tauhid itu adalah warisan terbaik untuk anak kita daripada uang-uang kita. Karena uang kita itu bukan milik kita ya, kan semua itu milik Allah. Dan anak kita juga bukan milik kita, tapi milik Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Berikut sumber-sumber yang saya gunakan. Ada yang ingin didiskusikan, ibu bapak, ditanyakan, disampaikan, boleh. Silahkan. Boleh Pak. Mic-nya Ustadz yang usia sampai berapa usia untuk parenting seperti ini gitu. Artinya ketika dia apa masih bisa dikategorikan di sini gitu. Oke. Ya, makasih banyak Pak pertanyaannya. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adanya parenting ini juga ibu ya, terus jangan teknologi atau gadget milenial Pak lebih berbahaya untuk mengontrol kalau waktu ini ya di sekolah paling di masa ini ya 1 jam ya, dari apa ya, jam. Nah untuk yang lebih berapa lama atau dari umur berapa cukup untuk dia sudah memiliki kan tingkatnya berbeda setelah kuliah atau SMA nanti. Iya. Baik. Yang kayak pilihan kamu mau makan apa yang cerah yang ini. Iya. Ada lagi Pak? Udah itu dulu. Oke. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi parenting ini sampai usia berapa gitu ya? Parenting ini akan diutamakan dari anak usia 0 tahun sampai 17 tahun. Tapi ketika sudah dewasa, bukan lagi sebagai orang tua anak ya, tapi teman, sahabat, teman diskusi. Jadi ketika anak sudah usia 18 tahun, itu kan ibaratnya kalau di Indonesia sendiri kan sudah boleh menikah ya, usia 18 tahun, 19 tahun, udah usia dewasa, itu harapannya dengan kita menerapkan sistem parenting yang sesuai sunnah gitu ya, sesuai syariat, anak itu akan terbuka sama kita untuk menjadi teman diskusinya. Artinya ketika anak mau memilih pasangan, itu nggak sembunyi-sembunyi dari kita, tapi kayak, "Mah, aku mau menikah sama ini orangnya kayak gini," itu terbuka gitu. Nah, itu nggak bisa serta-merta
pas gede langsung terbuka. Justru itu dimulai dari 0 tahun, dari kecil. Jadi anak bisa terbuka tentang calon pasangan hidupnya, terus calon kuliahnya, misalkan dia mau lanjut S2, mau lanjut S3, misalkan pakai beasiswa, dia terbuka. Itu karena kita menggunakan parenting yang otoritatif dari misalkan kecil gitu. Nah, sama juga memilih ya. Memilih itu juga bisa dari anak usia 3 tahun, ibu bapak. Sesimpel misalkan pilihan kenapa anak bisa jawab terserah, bisa jadi waktu kecilnya terbiasa dicekokin. Dicekokin tuh apa sih? Dijejelin, dikasih ya, disakasih langsung langsung gitu. Jadi akhirnya ketika udah agak gede, usia SD kelas 6, usia SMP, ketika ditanya mau apa, terserah. Karena dia nggak biasa memilih gitu kan. Nah, gimana caranya kalau dia udah kayak terserah, kita sedikit kayak nggak boleh terserah, harus apa? Nah, kalau terserah nggak jadi gitu. Jadi kayak kita sedikit memaksa tanda kutip, kamu mau memilih apa dari pilihan yang ada. Nggak boleh bilang terserah, kalau terserah nggak jadi, kalau terserah nggak, ya jadi mau nggak mau anak akan memilih kan. Terus nanti kita tanya kenapa kamu memilih itu gitu. Jadi pelan-pelan. Nah, gadget atau HP itu memang baiknya usia dikasih itu sejak dia bisa membedakan benar salah. Artinya sekitar usia 10 tahun. 10 tahun atau balik dalam usia Islam itu kan sekitar 10-11 tahun ya. Ketika dia haid itu harapannya udah bisa bedain benar salah. Kalau laki-laki berarti sudah mimpi basah gitu ya, bisa bedain benar salah. Itu sudah bisa dikasih HP sendiri. Artinya dengan kita penekanannya aspek tanggung jawab. Jadi ini HP kamu harus bertanggung jawab dengan handphone itu sesuai kaidah benar salah yang dipelajari dalam Islam. Nah, kalau masih kecil, usia balita, itu HP-nya harus dalam pengawasan dan biasanya pakai yang pengamanan timer waktu-waktu gitu. Kalau misalkan usia balita maksimal banget sebenarnya kena gadget itu 1 jam per hari sih Pak. 1 jam per hari itu udah maksimal banget kalau balita. Karena stimulusnya harusnya lebih banyak di alam bebas ya, kayak taman atau di rumah eksplor apa gitu. Kalau balita 1 jam per hari itu udah cukup banget. Kalau udah usia 7 tahun udah bisa misalkan 2 jam, tapi yang diakses juga lebih ke edukatif, bukan games. Misalkan gamesnya itu dibatasin 1 jam, 1 jamnya lagi buat edukatif, nonton YouTube yang edukatif ya, atau misalkan sekolah online, karena sekarang kan udah banyak homeschooling online ya. Jadi hal-hal itu yang diawasi dari kecil gitu. Nah, nanti kalau dia udah usia 10 tahun, 11 tahun, udah bisa membedakan benar salah, udah bisa dikasih handphone sendiri, tapi mungkin kita pancing, kita refleksikan buat terbuka sama kita, buka akses handphonenya apa aja, kenapa akses itu, jadi diajak ngobrol gitu Pak. Kejawab Pak? Ada yang kurang kejawab? Udah cukup? Ya, semoga menjawab ya Pak. Yang tadi usia batasan parenting juga terjawab ya Pak ya? Ada lagi Ibu Bapak yang mau ditanyain? Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya lebih cenderung sharing sih berbagi. Iya boleh Pak. Alhamdulillahnya sebelum anak saya masuk sini, anak saya pegang handphone itu dari kelas 2 ya. SD. Tapi di handphone itu saya tanamkan aplikasi. Jadi handphone itu hanya akan hidup di jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore. Berarti 2 jam ya? 2 jam saja. Karena selesai dia sekolah, sampai jam 3 itu bahasa dasar dia ada kegiatan lagi. Jadi memang harus mati.
nyalanya otomatis, matinya otomatis, dan kontennya pun sudah saya batasi. Itu ada banyaklah aplikasi. Salah satu yang saya pakai itu adalah Google Family. Nah di Google Family itu kita bisa pakai semua tuh. Dia Yang bisa mana akses ya? bisa akses. Oh ini kalau pakai YouTube yang range out usia berapa sih? Terus kalau untuk game yang mana yang bisa dipakai ya? Oh ini nggak boleh. Udah kita tinggal contek itu. Dia mau akses kayak gimana pun juga nggak akan ada. Kalaupun dia mau akses jebol itu ada di handphone kita. Jadi Dia akan bisa keluar. ke-track ya? Ada informasi itu. Udah kita tinggal shutdown. Itu sih pengalaman saya pribadi. Oke, terima kasih Bapak. Jadi itu juga bisa diterapkan ya Ibu Bapak. Jadi penggunaan Google Family atau yang koneksi antara handphone anak ke handphone orang tua itu juga memudahkan kita untuk membatasi dan mengawasi. Makasih Bapak sharingnya. Oke, sudah mau zuhur ya Ustadz ya. Mungkin di kesempatan lain kita bisa sharing-sharing lagi. Terima kasih banyak Ibu Bapak, semoga bermanfaat, bisa diamalkan menjadi amal jariah buat Ibu Bapak dan bisa diterapkan dalam kehidupan Ibu Bapak dan saya pribadi. Saya yang menyampaikan belum tentu dan tidak lebih baik dari Bapak Ibu yang mendengarkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu tetap ilmunya di atas saya hanya menyampaikan amanah ilmu sesuai apa yang saya pahami dan saya ketahui. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal doa. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.